Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance, terutama bank-bank besar. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, ke-8 BTPS, ke-9 NISP, ke-10 BNGA, dan terakhir BRIS. Langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang ditutup di harga 5.100 menguat 0,49%. Kalau dilihat dari transaksi asing itu net buy 50 miliar. Tapi kalau diakumulasi seminggu ini asing bisa dibilang net sell. Kalau dilihat broker semuanya BBNI hari ini diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. BBNI bagus. Ada big akumulasi. Bapak Ibu perhatikan. Kalau dilihat dari broker summary atau bandar detektor Stockbit, itu terlihat yang akum tuh BK, RX, BB. Coba ditarik seminggu. Tuh, memang terlihat small distribusi tapi ada akumulasi dari BK, AK. Ya, BB juga akumulasi. Cuman tipis 12 miliar, bukannya tipis, besar. Tapi BK 92 miliar, AK 44 miliar, CC 33 miliar. Berarti bagus. Dan dilihat secara teknikal juga bagus. Dia mencoba turun, menjebol supportnya 5.000 tuh memang jebol. 2 hari dia jebol, tapi di hari Kamis langsung rebound lagi tanggal 1 dan di hari Jumat melanjutkan kenaikan. Dan di grup Bornet Trader ini bisa lihat screenshotnya. BBNI saya suruh beli di 5.000. Ya, sudah plotting profit 5.100 berarti 2%. Target saya kalau ini jalan, kalau minggu depan potensi tembus 5.200. Arahnya itu ada peluang 5.400, 5.500 untuk BBNI. Jadi masih menarik gak untuk BBNI? Ya, masih menarik. Jadi seperti itu. Kalau ditanya boleh beli nggak? Ya ideal lah, masih bisa beli lah. Disclaimer tapi keputusan jual beli di tangan masing-masing. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, bagus. Kenapa saya bilang bagus? Dia masih sideways dan sempat jebol 5.000 terus ditarik naik. Koreksi minggu lalu juga volumenya kecil dan kemudian dia rebound dengan volume yang lumayan besar. Jadi serius naik nggak? Harusnya serius naik untuk BBNI. Tembus volume besar 5.200 minggu depan. Itu aja. Lanjut. Ada BMRI yang ditutup di harga 6.800 menguat 0,74%. Kalau dilihat data transaksi asing itu net buy. Kalau diakumulasi seminggu ini asing net buy sekitaran 800 miliar. Kalau dibongkar semuanya BMRI jelas terlihat memang akumulasi dari broker-broker asing AK, KZ, RX, ZP. Ya itu terlihat. Dan langsung saja ke teknikalnya. Time frame weekly-nya bagus, dia membentuk higher high lagi dan volumenya besar, bodinya bagus, terlihat ada big akumulasi. Time frame daily juga bagus, dia berhasil break-nya 6.700 area base-nya. Dan di YouTube komunitas Bornet Trader tanggal hari Minggu kemarin ya, saya infokan itu untuk beli BMRI ya. Saya andalannya itu BBNI dan BMRI. Sayangnya perkiraan saya tuh bisa naik bareng. Ternyata BMRI lebih bagus kenaikannya. Kenapa? Karena memang ada sentimen laporan keuangan. Kalau nggak salah waktu kemarin BBNI-nya aja yang belum kuat ya. Tapi ya cukup oke juga lah. Untuk BMRI selamat bagi Bapak Ibu yang nonton video komunitas YouTube Bornet Trader. Ya satu-satunya bank BMRI yang saya pilih. Itu profit lumayan ya. Jadi saat ini untuk BMRI arahnya tetap ke atas. Target saya 7.200, 7.400. Bisa sampai sana ya. 8% di Agustus. Mudah-mudahan lah ya. Tapi targetkan aja 7.200 lah ya. Nggak usah muluk-muluk 7.200 dikasih 5% lagi kenaikan. Udah lumayan. Tapi kalau saya lihat kalau ISG super bullish coba tembus 7.400. BMRI bisa all time high. Tapi kita lihat lah ya. Momentumnya seperti apa. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Memang seperti itu ya. Trader-trader atau psikologis manusia itu pasti suka melihat yang hijau. Dan meyakini kalau saham hijau naik tinggi itu besoknya naik tinggi lagi. Siapa yang seperti itu? Ya sama. Saya juga dulu seperti itu. Jadi saat ini ya kurang ideal lah. Tapi kalau Bapak Ibu mau cicil-cicil aja. Siapa tahu dikasih koreksi dulu. 6.600, 6.500 kumpulin. Ya. Untuk BMRI minggu depan. Kalau saya lebih ke wait and see, follow the trend karena sudah punya. Lanjut. Ada BBRI yang ditutup di harga 4.710, terkoreksi 0,84%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya BBRI di distribusi.
Langsung saja ke tekniknya, BBRI small distribusi kondisi sekarang pakai supportnya 4000 berapa nih? Kalau nutup gapnya kayaknya enggak deh. Lo nutup gap kecilnya ini mungkin 4600 ya. Kalau 4400 kayaknya enggak sih. Tapi yang namanya market bisa-bisa aja. Kalau saya lihat ini ada potensi pola pattern flag dan minggu depan tembus 5000 gas ke atas. Targetnya 5500. Mungkin enggak? Kita lihat untuk BBRI ya. Menarik juga diperhatikan untuk minggu depan. Lanjut, ada BBCA yang ditutup di harga 10.200, terkoreksi 1,68%. Kalau dilihat bokor semarinya ada akumulasi di minggu ini. Kalau di bokor semarinya, kalau dilihat dari transaksi asing ada akumulasi minggu ini. Kalau dilihat dari bokor summary hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikannya. Untuk BBCA kondisi seperti ini ya, menurut saya untuk spare dapat profit lebar tuh agak susah. Tapi kita nggak tahu juga tiba-tiba ditarik naik karena melihat memang masih ada akumulasi. Walaupun terlihat di hari Jumat ini dia ada sedikit small distribusi. Nah, kalau saya melihat BBCA yang spare-nya nggak terlalu tinggi lagi, kemungkinan all time high ya maksimal 10.600-an mungkin ya. Jadi kalau saya untuk BBCA wait and see lah. Kurang ideal beli harga sekarang. Memang bisa profit tapi spare-nya terlalu tipis. Kalau saya ya mendingan Big Bang BUMN, BBRI, BBNI, BMRI atau BBTN atau second lanernya NISP, BNGA daripada BBCA. Tapi kalau suka BBCA silahkan juga. Cuman spare-nya nggak terlalu tinggi lagi. Kalau pandangan saya resikonya juga besar dan cukup lambat geraknya, jadi kurang menarik kalau beli sekarang. Kalau Bapak Ibu dapat dari 9.400, 9.200 itu menarik. Sekarang tuh kurang ideal. Ya, untuk BBCA wait and see kalau yang belum punya. Lanjut, ada BBTN yang ditutup di harga 1.320, terkoreksi 1,49%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di poker semuanya BBTN didistribusi. Langsung saja ke tekniknya, BBTN ada peluang besar walaupun terlihat distribusi, tapi akan mantul. Minggu depan swing atas. Ini dia kan sudah retest resisten, gagal turun 2 minggu. Ya ini dia mantul lagi dari support 1.300 dan risknya kecil kalau Bapak Ibu berminat. Tapi kembali lagi ini disclaimer, bukan ajakan untuk membeli atau menjual. Cut loss-nya mungkin 2,5%, target profit 7%. Kalau tertarik silakan. Kalau saya melihatnya BBTN peluang besar condong ke atas. Apalagi SG bullish siap-siap ya. Bapak Ibu perhatikan ini pattern black. Udah ini siap-siap ke atas dia nih. Risknya kecil tuh 2,5% aja. Kalau tertarik BBTN itu aja. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BDMN yang ditutup di harga 2.550, terkoreksi 0,77%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dia broker semuanya BDMN sedikit masih ada distribusi. Langsung saja ke tekniknya BDMN. Belum dulu BDMN ya. Walaupun ada support di 2530, tapi alangkah bagusnya kalau beli BDMN tunggu dia tembus 2600 saja. Ya, trendline downtrend sudah di-retest nih. Persimpangan jalannya di 2600 gagal ya. Cuman ya itu, kita lihatlah minggu depan. Senin Selasa kalau tembus 2600 harusnya bagus. Kita lihat untuk BDMN. Itu aja, lanjut. Ada Arto yang ditutup di harga 2.710 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya, Arto bagus. Cuman kondisi sekarang saya gambar ulang ya. Nah, waktu itu memang 2.500 jadi support. Support kuatnya memang saat ini tetap pakai 2.400, tapi ada support minor di 2.600. Nah, tergantung Bapak Ibu ya. Memang harga sekarang tuh kurang ideal. Tapi hari ini Arto itu di scalpingin di grup scalping ya. Waktu itu pas open market kan koreksi tuh. Saya bilang antri di bawah selama di atas 2.600 ya. Beli dan sempat sampai 2.800. Dari 2.650 sampai 2.800 tuh sekitar 150 poin. Ya, hampir 5% lebih. Itu profit taking lumayan. Ya itu, seperti itu. Scalping mah nggak peduli. Habis itu dia naik turun, ya yang penting sesuai target beli dan profit minimal 5%, minimal 3%, 5% ya bungkus.
Ya, saat ini Arto masih bagus. 3.000 arahnya di Agustus. Peluang besar, tapi disclaimer ya, harga sekarang tergantung Bapak Ibu lah. Kalau di grup swing Borneo Trader udah beli dari bawah dari 2.200 2.400. Sekarang sudah plotting profit follow the trend. Tapi tetap bisa di scalpingin, itu enaknya. Bagi Bapak Ibu yang mau belajar scalping bisa di kelas scalping Borneo Trader. Di 11 Juli minggu-minggu depan itu ada kelasnya, live Zoom-nya. Ada grup 2 arah yang akan membimbing Bapak Ibu, dan di sana saya aktif mengajar untuk Bapak Ibu lebih cepat memahami dengan kondisi bid offer. Ya, saya screenshot, saya screenshot dan ya beli sebelum momentum. Nah, gimana cara taunya? Itu kalau Bapak Ibu mau belajar di kelas scalping. Ya, seperti itu. Untuk Arto, target saya minggu depan ya di Agustus 3.000 lewat. Mudah-mudahan ya. Tapi disclaimer, untuk Arto lanjut. Ada BTPS yang ditutup di harga 1190 menguat 1,7%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya BTPS ada akumulasi. BTPS sudah cukup tinggi juga ya, naiknya dari 1100 9%an ya. Lumayan. Waduh, bagus. Swing low, udah konfirmasi nih swing low. Trendline downtrend sudah di retest, sudah bertahan. Bottomnya 1100 bertahan ya, 1200 minggu depan. Apalagi ada big akumulasi dari broker asing BKZP. Coba tarik seminggu, siapa yang beli dan jual? Wah, asing yang jual ya. Yang beli itu kebanyakan retail. Tapi coba tarik hari Jumat aja, itu asing mulai beli. Atau awal bulan lah, dari tanggal 1 kita lihat. Asing dan retail yang jualan. Ya, menarik gak? Sepertinya menarik untuk di Agustus tembus 1.200. Ya, 1.300 ada peluang ke sana lah. Karena sudah mematahkan trend downtrend. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya bagus, candlenya bullish engulfing. Harusnya tembus minggu depan 1.200. Ya, kalau dikasih minggu depan 3%, lumayan. Sekelas BTPS ya segitu-segitu. Jangan berharap lu dapat 5%, 10% seminggu. Agak berat. Kalau dikasih 3% bungkus. Trading itu fokus ke pertumbuhan portfolio. Gak harus dalam satu saham Bapak Ibu profitnya 100%, 20%, 30%. Tapi portfolio yang lain merah dan tetap di hold kan. Yang penting tuh biarpun profit tipis-tipis tapi bertumbuh. Ya, itu. Jadi seperti itu aja untuk BTPS. Harusnya minggu depan ke atas. Tembus 1.200. Disclaimer. Lanjut. Ada NISP yang ditutup di 1.340 menguat 2,29%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya NISP diakumulasi. Langsung saja ke teknik NISP ke atas. Udah confirm breakout ya, udah aman ya. Targetnya nutup gap dividen. Bulan ini Agustus. 6% bisa peluang ya. Menarik pokoknya. NSP. Kalau dia ada koreksi-koreksi tipis, kumpulin. Pokoknya catatannya gini aja Bapak Ibu, Agustus ya, Agustus. Misalnya dia nggak tembus 1.350 tapi dia sideways di bawah ini, jebol 1.280, kalau mau pertimbangkan stop loss dulu aja. Mestinya minggu depan ke atas, tembus 1.350, arahnya 1.400, 1.440. Jadi ada potensi profit tuh sekitar 3-6%. Ya, targetkan aja di Agustus ya lumayan, gitu aja ya. Lossnya kalau lossnya paling 3%, 3,5% ya segitu. Ya, NISP minggu depan ke atas. Ada BNGA yang ditutup di 1.850 menguat 0,54%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya BNGA ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. BNGA bagus. Arahnya atas, cuman ini di range pendek ya. Nah, kalau Bapak Ibu kemarin beli di 1.780 lumayan ya. Pokoknya yang penting Bapak Ibu tuh bisa belajar membuat support resisten. Sebenarnya ya. Tapi memang awal-awal tuh kadang nggak percaya dengan support resisten. Pasti biasanya tambah indikator MACD, oskilator, garis MA, apapun lah. Fibonacci atau apa tuh yang awan. Ichimoku ya. Semua dipasang. Tapi saya mengalami dulu ya. Pasang semua itu pusing. Jadi ada indikator yang berlawanan, yang mana yang diikutin.
Tapi kesini demi kesini saya pelajari dan terus melihat market. Keuntungan saya salah satunya karena sering membuat konten di YouTube. Wah, itu terima kasih banget sama YouTube juga, sama Bapak Ibu yang setelah support. Jadi saya nggak perlu pakai indikator macam-macam tuh bisa. Walaupun memang ya nggak bisa 100% benar analisanya. Pasti ada salahnya. Ya tadi sama, karena kita nggak bisa mengendalikan market. Pokoknya kalau Bapak Ibu mau belajar, apalagi yang masih muda, baru SMA atau kuliah, belajar aja, pakai modal-modal kecil aja. Ya, karena market nih bisa dipelajari. Bukan tebak-tebak buah manggis, ada gerakannya, psikologisnya. Ya, karena bandar, pan-pan besar, atau dana-dana besar itu beli saham pakai duit, bukan pakai cuman komputer ataupun bot-botnya juga tetap pakai duit real belinya, walaupun ada yang pakai bot ya trading sahamnya atau beli sahamnya, tapi mereka pakai duit real. Itu yang bisa kita ikutin, kita pelajari gimana kondisinya seperti itu ya. Kalau ditanya, saya juga mungkin sama seperti Bapak Ibu saat ini yang masih gelisah, bingung, mau pasrah, bahkan ada yang sudah nggak mau lagi trading, maunya investasi, nggak tahu tuh gara-gara nyangkut atau apa. Sama ya, semua orang yang sukses di trading saham dulunya juga sama seperti Bapak Ibu saat ini mungkin yang baru mulai bingung, dibeli turun, dijual naik, kadang kayak gitu kan, ya, sama ya. Emang saya nggak pernah loss, saya juga pernah loss ya. Seminggu sekali tuh pasti ada aja yang loss-lossnya, apalagi scalpingnya. Pasti ada yang gagal, buang dulu. Yang penting tuh fokus sistem tradingnya. Itu ya. Jadi untuk BNGA, ini nih harga nanggung. Minggu depan tuh kalau saya lihat sih tetap condong arahnya ditarik naik. Akan uji 1900-1920. Jadi naiknya nggak terlalu tinggi lah. Kalau BNGA nih seminggu ya dikasih 3%, udah syukur-syukur tuh. Ya, supportnya Bapak Ibu pakai 1780 untuk BNGA. Lanjut, saham terakhir ada BRIS yang ditutup di harga 2550, terkoreksi 1,16%. Kalau dilihat data transaksi asing, seminggu ini dibeli asing. Kalau di broker semuanya BRIS ada distribusi. Tapi masih menarik ya BRIS? BRIS masih menarik. Target saya BRIS melihat kondisi seperti ini 2850, 2800 itu sangat mungkin ya. Menarik ya? Masih menarik BRIS. Ini BRIS ya, kalau Bapak Ibu perhatikan. Polanya ini pattern flag. Ya, bahkan ini bisa jadi nanti pola inverted shoulder. Tergantung Bapak Ibu bagaimana mengimajinasikannya. Walaupun ada yang bilang ilmu tarik-tarik garis, ilmu halusinasi, ilmu judi bisa dipermainkan bandar. Kalau Bapak Ibu join di grup scalping itu saya infokan gimana cara bandar bekerja. Apakah bandar tuh asal-asalan? Enggak, bandar-bandar tuh enggak asal-asalan ya. Tapi kenapa ada bandar yang pasang bid tebel terus dicabut diguyur? Itu kadang bandar-bandar yang memang sudah siap merealisasikan profit. Karena bensinnya juga kurang, jadi bukannya bensinnya kurang ya, bensinnya tuh ada, cuman dia tuh malas ngangkat atau memang sudah saatnya dia guyur. Makanya di bawah pasang bid, retail makan over atau antri, terus dia hitung tuh kan. Mereka kan tahu barang-barang retail, barang-barang yang bukan di grup mereka itu udah dihitung, oh ini cukup untuk guyur. Mereka guyur dan profit 2%, 1% pun profit diguyur mereka. Ya beda. Kalau Bapak Ibu nggak mau seperti itu tuh trading di saham-saham yang big cap, second laner yang cukup bagus. Ya kalau Bapak Ibu trading di saham-saham gorengan ya itu tuh harus siap. Ya karena ya tadi bensinnya mungkin kurang, sudah cukup profitnya, malas ngangkat lagi karena sayang bensin, sayang dana yang ada. Ya udah pasang bid, pasang over, jual. Kalau dikiranya dihitungnya udah lengkap, udah pas tuh yang antri di bid sama barang dia, cabut bid, guyur. Ya seperti itu. Yang penting mereka tuh profit, udah nggak peduli. Ya seperti itu tuh memang kadang mau-maunya bandar enggak. Mereka sudah hitung-hitung juga, nggak sembarangan. Kalau memang belum saatnya ya mereka bisa tarik lagi ke atas itu.
Ya, ya kalau Bapak Ibu tertarik mau belajar bagaimana itu tuh belajar di kelas scalping. Ya, jadi untuk breeze condong ke atas. Kalau melihat saya besok Senin tuh tembus 2600. Disclaimer ya, kita lihat aja dulu kondisinya. Supportnya masih bisa dipakai 2400 support code. Kalau dia jebol itu gagal. Kalau Bapak Ibu mau mengeswing ya 6% lebih dalam ya. Dalam nih, enggak 6%. 8% lah. Dengan reward minimal 11% ya ideal. Target saya kalau melihat historis ada peluang tahun ini bisa tembus 3000 ya. Itu aja. Tapi disclaimer. Itu untuk Breeze cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara berneta dan ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta catnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.